Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 50, bertemu secara tidak sengaja di restoran. Pelayan itu menutup telepon dan menatap Tyler sambil tersenyum. Tuan, Anda mungkin keliru. Bos kami belum menerima uang jaminan Anda. Silakan pergi. Meskipun Jordan menyuruhnya untuk memberitahu Tyler agar pergi, dia hanyalah seorang staf pelayanan dan tidak berani bersikap kasar kepadanya. Apa? Bajingan Zack Smith itu tidak berusaha menarik kembali kata-katanya, kan? Tyler tampak malu. Pelayan itu berkata, Zack Smith bukanlah nama bos kita. Baru saat itulah Tyler menyadari bahwa Cloud Cafeteria bukan milik Zack. Saat itu, Zack menelepon dan bertanya, Tuan Collins, maafkan saya sedang sibuk. Ada apa Anda menelepon saya? Tenang saja, saya sudah menyiapkan tempat untuk lamaran Anda. Apakah Anda akan datang sore atau malam? Tyler mulai ragu-ragu. Tuan Smith, saya khawatir saya tidak bisa datang. Saya benar-benar minta maaf, pacar saya tiba-tiba ingin makan malam di tempat lain. Sedikit kecewa, Zack berkata, baiklah, aku akan mengembalikan uang depositmu. Setelah menutup telepon, Tyler menatap desain interior Cloud Cafeteria sambil tersenyum. Ia menemukan aliran air buatan di tengah lantai 2 dan kelopak bunga yang indah mengalir di permukaan air. Ada juga ruang pribadi. Atap ruangan dapat dibuka sehingga menjadi ruang makan terbuka. Tyler menghampirinya dan berkata, ini tempat yang bagus. Aku akan mengambilnya. Pelayan itu berkata, maaf, Tuan, tetapi seorang pelanggan telah memesan kamar ini seharga $15.000 karena ada penyanyi yang akan tampil di sini malam ini, jadi harganya mahal. Menghabiskan $15.000 untuk reservasi makanan di restoran dianggap mahal, tetapi $15.000 tidak berarti apa-apa bagi Tyler. Tyler mengeluarkan kartu hadiah senilai $1.000 dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Berikan saya nomor pelanggan itu. Pada pukul 7 malam, Tyler mengendarai BMW seri 7 miliknya ke restoran dan memarkir mobilnya di tempat parkir yang baru saja dibeli Jordan. Dia lalu masuk bersama Hailey. Saat ini, lantai 1 hingga lantai 5 Cloud Cafeteria sudah dipenuhi orang. Sebaliknya, tidak ada seorang pun di Sunny Restaurant karena semua pelanggan telah memutuskan untuk pergi ke Cloud Cafeteria. Pengaruh seorang penyanyi terkenal sangatlah kuat. Tyler dan Hailey datang ke lantai 2. Sambil menunjuk ke tempat tertentu, Tyler berkata, Hailey, saya menghabiskan $90.000 untuk memesan tempat duduk ini. Penyanyi itu akan tampil di sini nanti. Jika ini adalah konser, ini akan dianggap sebagai tempat duduk VVIP. Hailey berkata, menghabiskan $90.000 untuk sebuah makanan terlalu boros, bukan? Hailey memiliki kebiasaan makan sangat sedikit saat makan malam karena ia takut berat badannya akan bertambah jika ia makan berlebihan. Tyler terkekeh dan berkata, $90.000 itu seperti $9 bagi kami. Hahaha, jangan khawatir. Mendengar Tyler membanggakan kekayaannya, Hailey tersenyum dan berkata, sekalipun kamu kaya, kamu tidak seharusnya menghambur-hamburkan uang seperti itu. Tyler berkata, ya, setelah kita menikah nanti, aku akan membiarkanmu memegang kendali keuangan dan mengelola asetku yang bernilai ratusan juta, oke? Hailey tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya ketika dia mendengar kata-kata ratusan juta. Pada saat ini, Jordan, Victoria, dan Ashley juga datang ke lantai ini. Hai, Jordan, Nona Clarke, dan Nona Ross, sungguh suatu kebetulan. Tyler menyapa mereka bertiga sambil tersenyum ketika melihat mereka. Jordan dan Hailey bertukar pandang tanpa saling menyapa, keduanya merasa sedikit canggung. Tyler bertanya, Nona Clarke, kalian menuju ke kamar yang mana? Victoria menjawab, 307. Tyler mengerutkan kening saat mendengarnya. Lantai 3. Pemandangan pertunjukan tidak akan bagus dari posisi itu. Aku menghabiskan $90.000 untuk ruang privat di tengah. Nona Clarke, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami saat pertunjukan nanti? Victoria mencibir dan berkata, tidak apa-apa. Awalnya aku dan Jordan berencana untuk makan malam di sana, tetapi aku tidak suka lagu yang akan dibawakan Travis Scott, jadi kami memutuskan untuk naik ke atas. Sebagai pemilik restoran, Jordan tentu saja memiliki prioritas untuk memilih. Ruang pribadi yang Tyler susah payah pesan sebenarnya adalah ruang yang Jordan tidak mau makan di sana. Sama seperti Victoria, Jordan tidak tertarik dengan lagu yang akan dibawakan malam ini. Namun, lagu itu kini menjadi salah satu lagu paling populer. Jordan tahu bahwa lagu itu pasti akan menarik bagi para pengunjung di sini, jadi ia memutuskan untuk mengundang Travis Scott. Jika restorannya adalah restoran mewah, pertunjukan musik klasik akan lebih cocok. Itu sebenarnya bagian dari rencana Jordan. Ia mendirikan berbagai tempat makan mulai dari kafetaria yang disukai masyarakat hingga restoran mewah dan restoran yang menyajikan masakan internasional.
Jordan ingin memonopoli industri makanan di Orlando. Saat ini, Hailey teringat saat terakhir kali Jordan membantunya dan berpikir bahwa dia masih sangat mencintainya. Dia berkata kepada Jordan, "Jordan, kamu bisa bergabung dengan kami di sini saat pertunjukan nanti." Tyler tidak menyangka Hailey akan mengundang mantan suaminya, Jordan, ke kamar, dan dia jelas tidak ingin Jordan bergabung dengan mereka. Namun, dia berpura-pura murah hati. "Ya, Jordan, kamu mungkin belum pernah sedekat ini dengan seorang rapper dalam pertunjukan langsung sebelumnya. Aku akan membantumu dan mengizinkanmu berfoto dengan Travis setelah pertunjukan sehingga kamu dapat memamerkannya di Instagram." Haha. Tyler adalah orang bodoh yang bahkan tidak tahu bahwa Jordan adalah orang yang mengundang rapper tersebut. Jordan mengabaikan Tyler dan berkata pada Hailey, "Tidak apa-apa, kalian santai saja dan nikmati saja." Setelah berkata demikian, dia menuju ke atas.